Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan membahas mengenai proyek kami, yaitu menghitung kebutuhan kalori sehari-hari dalam tubuh. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Erin Widianto dengan NIM 3 digit dari belakang 112. Kemudian teman kami Arum Sartika dengan NIM 3 digit dari belakang 125, dan satu teman kami yaitu Alfia Dwi Handayani dengan NIM 3 digit dari belakang 103. Nah, mengenai proyek yang akan kita buat yaitu menghitung kebutuhan kalori sehari-hari dalam tubuh. Nah, kita mengetahui bahwa mengelola asupan makanan pada zaman sekarang ini sangatlah penting. Sehingga penghitungan kalori adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Dan sangat ampuh untuk menurunkan berat badan jika ditaati. Kenyataannya, rata-rata pria dewasa umumnya membutuhkan sekitar 2.500 kalori dalam sehari. Sementara wanita dewasa membutuhkan sekitar 2.000 kalori saja per hari. Namun, ingat bahwa sebenarnya kebutuhan kalori per hari tiap orang itu bisa berbeda-beda tergantung situasi dan kondisinya. Nah, mengapa proyek menghitung kebutuhan kalori sehari-hari dalam tubuh ini penting? Nah, menurut kami, dengan menghitung kalori makanan, kita dapat lebih bijaksana lagi dengan apa yang masuk ke dalam perut kita ini, baik dari segi asupan, nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, dan juga jumlah kalori yang Anda butuhkan agar tubuh tetap sehat dan berat badan Anda terjaga. Nah, selain memperhatikan jumlah kalori yang masuk dalam perut Anda, kita juga perlu melakukan olahraga secara teratur agar tubuh kita tetap sehat dan prima. Di samping itu, lakukanlah istirahat yang cukup agar kesehatan kita juga ikut terjaga. Nah, mengenai lebih lanjut lagi, yaitu rumus perhitungan kalori itu seperti apa sih? Nah, cara menghitung kebutuhan kalori bisa didapatkan dengan memperhitungkan BMR. Nah, dan tingkat aktivitas harian seorang. Nah, rumus yang paling banyak digunakan oleh ahli gizi untuk menghitung BMR adalah rumus Harris and Benedict. Nah, caranya dihitung berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Nah, begini rumus-rumusnya. Nah, untuk laki-laki nih, pertama itu 88,4 ditambah 13,4 dikali berat dalam kilogram. Kemudian ditambah 4,8 dikali tinggi dalam sentimeter. Nah, kemudian dikurangi 5,68 dikali usia dalam tahun. Nah, selanjutnya untuk wanita, 447,6 ditambah 9,25 dikali berat dalam kilogram, kemudian ditambah 3,10 dikali tinggi dalam sentimeter, kemudian dikurangi 4,33 dikali usia dalam tahun. Nah, hasil perhitungan BMR ini kemudian dikalikan dengan angka aktivitas harian rata-rata. Ini bisa berkisar antara 1,2, 1,9, tergantung dari seberapa tinggi aktivitas harian seseorang. Jika semakin jarang seseorang melakukan aktivitas fisik, maka semakin rendah pula angka aktivitas hariannya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan program yang kami buat, yaitu program perhitungan kebutuhan kalori sehari-hari dalam tubuh menggunakan flowchart. Untuk di awal ini tentunya ada main dan ada end untuk mengawali dan mengakhiri dari program yang akan dibuat. Kemudian di sini kami membuat output kalimat selamat datang di program perhitungan kebutuhan kalori sehari-hari dalam tubuh yang dalam hal ini nanti kalimat itu akan ditampilkan atau muncul saat program dijalankan. Kemudian kami menambahkan variabel declare menggunakan tipe data integer dengan variabelnya yaitu berat, tinggi, usia, hitung hasil, gender, dan opsi. Kemudian kami juga menambahkan variabel real. Dipilihnya real ini karena real merupakan tipe data untuk menyimpan bilangan real, desimal, atau pecahan, yang mana rentang yang kami sediakan itu di antara 1,2 sampai dengan 1,9 merupakan bentuk desimal, sehingga menggunakan tipe data real.
Kemudian di sini kami juga menambahkan fungsi do while, yang dalam fungsi do while ini kami menambahkan output yang akan menampilkan kalimat pilih gender Anda. Kemudian kami juga menambahkan output yang akan menampilkan kalimat satu sama dengan laki-laki pada program saat dijalankan. Kami juga menambahkan lagi output 2 sama dengan perempuan yang nantinya juga akan ditampilkan saat program ini dijalankan. Kemudian kami menginputkan ke dalam variabel gender. Kemudian di sini kami juga menggunakan output lagi yang akan menampilkan kalimat masukkan berat badan dalam kilogram. Kemudian kami inputkan ke dalam variabel beratnya. Selanjutnya kami menggunakan output yang akan menampilkan kalimat masukkan tinggi badan dalam sentimeter. Kemudian kami inputkan dalam variabel tinggi. Kemudian di sini kami juga menambahkan output yang akan menampilkan kalimat berapa usia Anda dalam tahun. Kemudian kami inputkan ke dalam variabel usia. Kemudian kami juga menambahkan output yang menampilkan kalimat rentang kesibukan dimulai dari antara 1,2 sampai dengan 1,9. Kemudian kami tampung dalam variabel rentang. Kemudian kami di sini menggunakan fungsi if yang mana apabila gendernya sama dengan 2 atau perempuan, jika kondisinya true atau benar, maka akan menghitung. Perhitungan ini menggunakan assign dengan rumus hitung sama dengan 447,6 ditambah 9,25 kali berat ditambah 3,10 dikali tinggi dikurang 4,33 dikali usia. Namun bila kondisinya false atau salah, maka akan ke kondisi fungsi yang berbeda, yang apabila gendernya satu atau laki-laki, bila kondisinya true atau benar, maka akan menghitung perhitungan ini menggunakan assign dengan rumus hitung sama dengan 88,4 ditambah 13,4 dikali berat ditambah 4,8 dikali tinggi dikurang 5,68 dikali usia. Namun bila kondisinya false atau salah, maka hasil hitungnya akan menjadi 0. Selanjutnya kami juga menambahkan output yang akan menampilkan kalimat kalori yang dibutuhkan dalam sehari Anda adalah sejumlah hasil perhitungan variabel hitung yang didapat pada proses sebelumnya sesuai dengan gender yang dipilih, apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian kami juga menambahkan assign perhitungan dengan rumus hasil sama dengan hitung dikali rentang. Rentang yang dimaksud di sini adalah rentang yang sudah disediakan dimulai dari 1,2 sampai dengan 1,9. Kemudian kami juga menambahkan output yang akan menampilkan kalimat kalori yang dibutuhkan berdasarkan tingkat kesibukan Anda adalah sejumlah hasil yang diperoleh dari variabel hasil yang didapatkan sebelumnya. Kami juga menambahkan output yang akan menampilkan kalimat apakah Anda ingin melanjutkan kembali. Kami juga membuat output yang akan menampilkan kalimat silakan ketikkan 1 jika melanjutkan atau 2 untuk berhenti. Kemudian kami inputkan ke dalam variabel opsi. Kemudian apabila opsi yang dipilih atau diketikkan angka 1, maka akan berulang karena kondisinya true. Di mana 1 itu kurang dari 2 itu betul, maka kondisinya akan berulang. Melakukan pengecekan seperti tahap sebelumnya, namun apabila yang dipilih atau diketikkan itu angka 2, maka kondisinya false, karena 2 itu tidak kurang dari 2. Maka yang akan terjadi akan muncul output yang menampilkan kalimat terima kasih sudah menggunakan program kami. Jaga kesehatan ya. Dan di akhirnya juga ada end untuk mengakhiri program. Jadi seperti itu untuk program yang kami buat menggunakan flowchart. Terus selanjutnya akan dipraktikkan jalankan programnya seperti ini. Akan muncul kalimat selamat datang di program perhitungan kebutuhan kalori sehari-hari dalam tubuh. Pilih gender Anda. Misalnya kita pilih 1 laki-laki, 2 untuk perempuan, kita pilih 2.
Kemudian kita masukkan berat badan. Kita pilih 60. Kita pilih 50. Kemudian kita masukkan tinggi badannya ini, kita masukin 160. Kemudian kita masukin usia Anda 20. Kita rentang kesibukannya kita bikin 1,4. Maka akan keluar hasilnya. Kalori yang dibutuhkan dalam sehari Anda adalah 1319. Kalori yang dibutuhkan berdasarkan tingkat kesibukan Anda adalah 1846. Apakah Anda ingin melanjutkan kembali? Silakan ketikkan 1 jika melanjutkan atau 2 untuk berhenti. Bila kita ketikkan 1, maka akan mengulang lagi. Pilih gender Anda. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Tadi sudah perempuan, sekarang coba kita pilih yang laki-laki 1. Masukkan berat badan. Kita buat berat badannya 70 kilo. Tinggi badannya 180. Usianya 23 tahun. Rentang kesibukannya 1,6. Maka akan keluar hasilnya. Kalori yang dibutuhkan dalam sehari 1759. Kalori yang dibutuhkan berdasarkan tingkat kesibukan 2814. Apakah Anda ingin melanjutkan kembali? Silakan ketikkan 1 jika melanjutkan atau 2 untuk berhenti. Bila ingin menghitung kalori kembali, maka ketikkan 1. Jika ingin berhenti, coba kita ketikkan angka 2. Maka akan muncul kalimat, terima kasih sudah menggunakan program kami. Jaga kesehatan ya. Ya, kemudian kita akan beralih ke program C++. Nah, di sini yang pertama kali muncul yaitu selamat datang di perhitungan kebutuhan kalori sehari-hari dalam tubuh. Kemudian kita akan mendeklarasikan data berupa integer dengan variabel berat, tinggi, usia, hitung, hasil, gender, dan opsi. Kemudian data float dengan variabel rentang. Lalu selanjutnya kita akan menginput. Nah, yang pertama kali dituliskan yaitu rumus pengulangan do while. Nah, di dalam do while ini kita akan menampilkan pilih gender, memasukkan gender, output berat badan, kemudian memasukkan berat badan, output tinggi badan, memasukkan tinggi badan, output usia, dan memasukkan usia. Nah, selanjutnya pengguna akan diminta untuk memilih rentang kesibukan. Rentang kesibukan ini berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam sehari-hari. Contohnya seperti sibuk, sedang, tinggi, dan rendah. Kita akan menampilkan teks ini juga karena untuk memperjelas apa yang dimaksud rentang kesibukan, sehingga pengguna tidak merasa kebingungan. Kemudian pengguna akan diminta untuk menginput rentang sesuai dengan apa yang dilakukannya sehari-hari. Lalu akan memproses data tersebut yang sudah diinput dengan pengkondisian if. Jika gender bernilai 1, lebih dari 1 dan kurang dari 3, maka rumus hitung yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian jika gender kurang dari 2 atau sama dengan 1, maka rumus hitung yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, gender 1 dan 2 ini berdasarkan daftar yang tadi ditampilkan. Kemudian akan muncul output berupa kalori yang dibutuhkan dalam sehari Anda adalah hitung. Hitung ini adalah hasil dari perhitungan yang tadi berdasarkan gender. Kemudian ada proses lagi yang berupa hasil. Hasil ini sama dengan hitung dikali rentang. Jadi hasil hitung yang berdasarkan gender tadi dikali rentang kesibukan yang antara 1,2 sampai 1,9. Kemudian akan muncul output kembali yaitu kalori yang dibutuhkan berdasarkan tingkat kesibukan. Nah, antara kalori yang dibutuhkan dalam sehari-hari dan kalori yang dibutuhkan berdasarkan tingkat kesibukan ini akan muncul secara bersamaan, walaupun ada jeda berupa proses dalam barisan ini. Kemudian setelah hasilnya muncul, maka pengguna akan diminta untuk memutuskan akan melanjutkan atau berhenti. Nah, jika ingin melanjutkan, maka pengguna harus memasukkan angka 1 dan angka 2 untuk berhenti dalam variabel opsi. Nah, jika
pengguna mengetikkan 1, maka program akan berjalan lagi dari awal, yaitu dari awal memasukkan gender dan seterusnya sampai ke opsi lagi. Nah, tapi jika pengguna memasukkan nilai lebih dari 1 atau 2, maka yang akan muncul adalah teks terima kasih sudah menggunakan program kami, jaga kesehatan ya. Nah, setelah itu maka program akan berhenti. Nah, begitulah C++ yang kami buat. Selanjutnya mari kita coba untuk menjalankan program yang dibuat. Di sini kita coba akan memasukkan nilai gender, misal laki-laki dengan berat badan 65, tinggi badan 155, dan usia 21 tahun. Kemudian rentang kesibukan yang dilalui rendah 1,2. Nah, hasil yang di outputkan maka akan muncul kalori yang dibutuhkan dalam sehari adalah 1584, sedangkan yang berdasarkan kesibukan adalah 1900. Kemudian coba kita ketikkan 1. Nah, maka program akan berjalan kembali. Coba kita inputkan gender perempuan, yaitu 2, dengan nominal atau data-data yang sama, yaitu 65, 155, 21, dan 1.2. Nah, maka hasil yang dihasilkan akan berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi yang kita inputkan sudah benar. Karena jika hasilnya sama, berarti input yang rumus yang kita tuliskan adalah salah atau kurang benar atau ada error. Nah, kemudian coba kita inputkan angka 2 untuk berhenti. Nah, maka otomatis akan muncul tulisan terima kasih sudah menggunakan program kami, jaga kesehatan ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.